silakan. Tadi ini kita akan sudah sidang di PA, dan agenda selanjutnya perkara yang lainnya akan melakukan permohonan mediasi ke Kepala Desa Paciran, karena mediasi ini kan bisa di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebelum nanti kita sidang di pengadilan, tentunya ini kita akan berupaya untuk mencoba untuk mengajukan permohonan lewat Kepala Desa Paciran, karena para pihak ini bertempat tinggal di Paciran asalnya, sekalipun sekarang sudah pisah tempat tinggal setelah terjadi perceraian. Dan nanti kita akan mengajukan permohonan, persoalan nanti dipanggil kapan-kapan para pihaknya ya tentunya tergantung dari Kepala Desa Paciran. Yang pasti kita mengajukan permohonan untuk dipertemukan dulu. Nanti teknisnya bagaimana, nanti kita akan koordinasikan dengan Kepala Desa. Kemudian karena objek harta bersama ini ada di beberapa desa, nanti tentunya kita juga akan meminta data yuridis tempat di mana objek sengketa itu berada. Nah, itu kita akan persiapan, berkas-berkasnya disiapkan, suratnya sudah disiapkan, nanti kita ke sana. Nah, sampai ketemu nanti di Kepala Desa Paciran. Ini kita sudah di jalan Pantura menuju Paciran. Tidak lupa kita tetap menggunakan masker sebagai pelindung, dan memang sesuai dengan Perda yang ada di Tuban, Perda nomor 19 tahun 2020, kita diwajibkan kalau keluar memakai masker. Nah, ini saya dengan tim advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum dalam perjalanan, ada Mas Yen, ada Mas Pardi, ada Mas Arif. Nah, nanti kita sampai ketemu di Balai Desa. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa bisa menemui kita, sehingga hari ini kita bisa menyampaikan permohonan untuk dilakukan mediasi di luar pengadilan. Sebelum perkara ini kita ajukan di Pengadilan Agama Lamongan. Sampai ketemu di Balai Desa Paciran. Ini Pak Kades, sudah kedatangan saya berkaitan dengan persoalan harta bersama milik dari Bu Polisok Rosanti dengan Pak Muhammad Nanang Yusuf. Karena ini dua-duanya warga jenengan, sekalipun sekarang ini sudah berpisah, saya mengajukan permohonan mediasi. Karena kedua belah pihak nanti kita nggak perlu undangan, nanti pokoknya dengan misalkan bisa saya ke Mas Sultan atau ke Mas Sultan saya, Mas hari ini bisa diajarkan, nanti Mbak Rostantinya sama Pak Abi juga ke sini. Barangkali kita
mediasi ini masalah yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Keluargaan sih saya itu bunti untuk cara rame-rame, tapi nek misalnya kok mana mentok nggak mau, ya intinya nah itu langkah terakhir kalau bisa dipermen. Berarti kan ini ya kita kan nanti membuka tentang yang ada lagi alamatnya Kumpul Bukakan Memberiku bertempat tinggal di Sendang Luhur ini. Jadi yang ini Sendang Luhur. Ah, obyeknya kan memang ada di sana. Kapan hari saya sudah koordinasi dengan Pak Kades dan Pak Agung Panut. Pak Panut Sendang Agung lagi. Karena obyeknya kan ada di Sendang Agung. Nah, setelah dipelajari sebenarnya dia nggak keberatan. Data yuridis itu berkaitan dengan tanah yang diberikan. Cuma karena ini setelah dicek itu nggak adanya, jadi khawatir nggak enak sama jenengan gitu loh, Pak. Satu nanti nggak enak dengan jenengan, kedua dengan juga. Terus yang disarankan Mas sama Pak Kades Aslam Mawon, soalan nanti data ini memang memiliki terus ini Pak Kades sebenarnya juga kuasa kemarin Pak Kades. Nanti saudara dengan nanti ada bapak-bapaknya yang sama-sama di sini difasilitasi barangkali bisa diselesaikan secara keluargaan kan lulus. Nah, karena kita juga ada terus jadi kalau misalnya nanti mau mentok, ayo minimal deh, yang penting bisa kan kita upayakan sekali dua kali ya. Intinya ini surat permohonan pulau nanti dengan seperti kapan, pulau mengikuti segala sesuatu. Kita atur ini. Apakah yang Pak Yusuf itu yang senior ya? Ini kemungkinan masih 2 orang ya? Ini 2 orang, satu dua. Yang Pak Yusuf kalau nggak salah ingat ya, yang di pojok sini, di pojok kan nggak salah. Oh, ini masih atas nama orang mana? Ini kalau induknya ini Pak. Induknya ini. Siti Musarrafah ini. Ini induknya. Nah induknya katanya nggak tahu di Lamongan di Siti Musarrafah ini di Jakarta. Oh ya ini Pak, mungkin. Terus ini ke Jakarta. Iya, Jakarta. Kemudian ini kan yang sudah ini kan pecahan milik SMP ya. SMP. Iya, kepalanya Mukhtar. Oh, ini yang pecahan SMP. Iya. Oh, jadi ini yang sertifikatnya SMP lah. Ini yang SMP berarti ya, ini kan dicoret tuh Pak. Ini dicoret yang di saraf kan sudah dicoret ini. Iya. Nah, belum ya? Belum. Tapi ini baru dipecah kalau menurut ini. Iya dipecah, baru dibalik nama ya. Iya. Tapi kan melihat gambar niki. Di sini loh Pak. Niki jalan PU kan masuk juga. Ini jalan PU ini SMP di sini. Objeknya letaknya nomor ini. Tapi langsung dipecah ini kan sini gitu. Tebal nih ini. Ini di SMP Pak. Oh ini SMP Muhammadiyah ini. Muhammadiyah. Oh yang objeknya ini soalnya ada pertigaan kecil ini. Kalau dulu ini sih berarti Musarrafah. Langsung Musarrafah. Nah ini saya minta itunya kan biasanya ada di ini di petunjuk itu kan ada C dan lain-lain itu. Saya cari nggak ada yang ada di induknya itu. Yang di induknya Pak, soalnya ini kan pecahannya. Pecahannya. Oh enggak apa-apa nanti biar saya cocokkan di BPN. Oke. Saya kalau yang induknya berasal dari siapa saya juga kesulitan karena ini buku tua sekali. Tapi yang pasti ini kan SHM dari 553 nih. Sekarang 667. Alhamdulillah kita telah sampai kembali ke kantor. Tadi kita telah melakukan permohonan menghadap ke kepala desa untuk melakukan permohonan untuk dilakukan mediasi para pihak. Sebelum perkara ini kita gulirkan ke Pengadilan Agama Lamongan karena memang para pihak ini kan bertempat tinggal di wilayah hukum
Lamongan, karena ini berkaitan dengan harta bersama. Jadi tentunya kedua belah pihak ini beragama Islam, akan kita lakukan gugatan di Pengadilan Agama Lamongan. Namun sebelum ke sana, tadi kita mencoba mengajukan surat permohonan mediasi karena kedua belah pihak ini masih tercatat sebagai penduduk atau warga Paciran. Kita telah menghadap ke kepala desa untuk menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan mediasi biar para pihak dipertemukan. Kemudian tadi juga sempat kita meminta data yuridis di kepala desa Sendang Agung juga, karena memang salah satu objek harta tidak bergerak itu berada di sana. Yang jelas mediasi di luar pengadilan itu diperbolehkan sebelum perkara dilakukan gugatan di pengadilan, karena sebagaimana yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, kuasa hukum itu di dalam pasal 18, kuasa hukum mendorong para pihak untuk lebih aktif dalam melakukan mediasi. Kemudian kuasa hukum itu juga berusaha untuk merencanakan konsep-konsep yang akan dilalui untuk menyiapkan itu agar bisa dilakukan, agar bisa disepakati mediasi itu. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 itu juga diatur bahwa kepala desa itu mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan pemerintahan desa, kemudian melakukan pembinaan ke masyarakat desa. Nah, kemudian ayat 4-nya kan di sana ada kalimat kepala desa berkewajiban. Artinya ini mempunyai berkewajiban untuk menyelesaikan setiap terjadi perselisihan antar warga. Artinya karena ini adalah termasuk bagian dari perselisihan warga. Perselisihan di situ juga nggak disebutkan apakah perselisihan pidana ataupun perselisihan perdata, namun di situ hanya perselisihan. Jadi sekali lagi sebelum kita menempuh upaya gugatan, tentunya kita berharap perkara ini bisa diselesaikan di desa dengan cara out court settlement, artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara win-win solution. Artinya kedua belah pihak tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, menggunakan cara-cara, menggunakan peranata sosial yang ada di desa dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, mudah-mudahan kedua belah pihak saling menyadari itu. Seandainya memang tidak sepakat, ya tentunya sudah barang tentu kita akan lakukan gugatan di pengadilan agama. Cuman saya berharap bahwa kalau bisa perkara ini tetap bisa selesai di tingkat desa, karena ini juga anjuran Mahkamah Agung juga, biar perkara itu tidak menumpuk di pengadilan. Tentunya cara mediasi ini untuk meminimalisir itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.